Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update paket kripto. Berikutnya juga saya akan bahas beberapa mungkin altcoin secara teknikal yang akan kita bahas secara mungkin trend short term ya gitu ya, mungkin possible trade juga. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita bisa langsung masuk aja ke dalam pembahasan di mana hari ini sebenarnya cukup menarik. Ya, kalau teman-teman perhatikan di market kripto, Bitcoin ini sempat menyentuh target level 29 ribuan. Ya, dan ini memang kita sudah sempat bahas di video kemarin, Bitcoin to 30,000 atau 30 ribuan. Ya, karena memang kita sempat membahas bahwa skenario Bitcoin untuk mungkin testing ke area level 2930 di area sini. Ya, kalau teman-teman zoom out kita ke time frame one day, ini mungkin lebih bisa kelihatan gitu ya. Di sini kita bisa lihat ya ke area zona resistance di atas ini. Seperti itu. Nanti kita bahas secara teknikalnya dulu, tapi kita akan update dulu untuk market kripto untuk hari ini. Ya, kita lihat Bitcoin menurun ya, ada sedikit kenaikan 0,39%, sehabis menyentuh level 29.000 langsung ada drop down gitu ya. Ethereum turun 0,17%, rata-rata sebenarnya lebih ke arah sideways gitu ya. Dalam 24 jam terakhir kalau kita lihat ya, di sini kita bisa lihat ada 1 inch, ada Arbitrum yang mengalami kenaikan lumayan ya, 13%, 12%, ada Conflux, EOS, HBAR, dan beberapa kripto lainnya. Nggak terlalu banyak sebenarnya kalau kita lihat dari sini. Altcoin season belum terjadi, tapi nanti ada yang menarik gitu ya, yang akan saya bahas di video ini tentang altcoin season. Ada Mass, ada Rocket Pool, Flare, dan beberapa yang mengalami koreksi. Ya, overall market masih standar gitu ya, nggak terlalu banyak pergerakan yang signifikan sekali. Fear and Greed pun kita masih di tahap greed. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai berita terbaru di market kripto. Yang pertama, ini adalah dari Michael J. Burry. Kalau teman-teman tahu, ini cukup tokoh terkenal gitu ya, dimana dia sempat call dimana 2008 financial crisis, dimana setiap orang mungkin nggak expect itu terjadi, tapi dia berhasil call. Bisa dibilang dia berhasil membahasnya, bisa mention di saat semua orang masih belum percaya. Dan sekarang dia membahas, waktu itu dia membahas sell, artinya jual dulu semuanya dan mungkin nanti buyback lower seperti itu. Nah, permasalahannya untuk saya untuk sekarang yang kita lihat, dia membahas bahwa I was wrong to say sell. Dia bilang dia salah untuk berkata jual. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat secara kasat mata, kalau seperti ini mungkin dia melihat potensi sebenarnya market, khususnya di sini bukan untuk Bitcoin ya, tapi di sini dia membahas mungkin lebih mengenai market saham Amerika. I was wrong to say sell ya. Dia membahas sell, menjual. Kalau kita buka XPX saja dulu gitu ya, biar kita lihat secara teknikalnya. Kalau teman-teman yang nggak lihat grafiknya, dia mungkin bahas di kisaran ini kalau nggak salah di awal tahun ya. Kalau teman-teman lihat video kita sempat mention dia mungkin secara time frame di kisaran ini sell, dia bilang gitu ya. Tapi di sini sekarang dia bahas lagi I was wrong to say sell. Apakah dia melihat bahwa potensi market malah breakout ke atas lagi dan mungkin possibly udah over gitu ya konsolidasi market di market saham, dan mungkin ini menjadi breakout yang ditunggu-tunggu selama 1 tahun belakangan ini, dari tahun 2022 gitu ya. Kita di bawah resistance terus, di awal tahun kita baru breakout seperti itu. Apakah ini tandanya kita mulai breakout kembali di tahun ini? Seperti itu. Nah, efeknya apa? Efeknya sebenarnya cukup positif terhadap Bitcoin kalau memang hal ini terjadi ya. Walaupun sebenarnya saya pribadi melihat ya Bitcoin pun kemungkinan masih bisa turun lagi kalau secara analisa pribadi. Tapi tetap kita harus open minded juga. Kalau kita lihat seperti ini, harus was-was, ada potensi sebenarnya Bitcoin breakout lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Teman-teman bisa waspada aja ya untuk hal ini. Next up yang kita lihat adalah dari SKU, dia membahas spot order books highlighted Binance and Coinbase got bid orders that are defending price. Jadi kita lihat dari sini, ini di exchange Binance dan di exchange Coinbase ya. Kalau teman-teman kita zoom sedikit, di sini kelihatan ini order book ya. Ini biasanya whale yang bermain paus, di mana mereka pasang bid besar khususnya untuk Bitcoin di sini untuk menahan harga gitu. Kita bisa di sini 28.620, artinya banyak order Bitcoin yang besar di sini untuk menahan harga level 28.600, dan hal ini akan menjadi support gitu ya. Ini juga ya 28.590 menjadi support. Tapi kalau kita lihat untuk Bitcoin saat ini pun, pada saat video ini dibahas, kita lihat Bitcoin
Bitcoin sekarang berada di 28.450 ya. Berarti udah ada sedikit penurunan juga. Seperti itu. Tapi kita bisa lihat sebenarnya ini mulai ranging kembali sih, gitu ya. Ini saya ya. Next up yang kita bisa lihat sebenarnya adalah berita terbaru itu dari Saudi Arabia di sini ya. Saudi Arabia enters trade alliance with China, Rusia, India, Pakistan, and 4 Central Asian nation to step further away from reliance on the US dollar. Artinya adalah mereka ini beberapa negara di Asia secara khususnya ya. Kalau teman-teman lihat, mereka mulai menjauh dari US dollar. Ini sebuah pertanda sebenarnya menurut saya. Ini juga positive effect sebenarnya untuk ya market saham ataupun market kripto, karena kita lihat dolar melemah. Dengan dolar melemah seharusnya aset-aset beresiko mungkin investor akan melihat ini lebih menarik lagi gitu ya. Mungkin menjadi salah satu kesempatan di mana pada saat dolar melemah seperti ini dengan adanya trade seperti ini. Ini dari Saudi Arabia dengan China. Bukan hanya itu doang. Kita lihat China and Brazil have reached a deal to trade in their own currencies ya. Mereka punya mata uang sendiri, sudah tidak menggunakan US dollar lagi. Kembali lagi, banyak negara yang udah mulai melakukan hal tersebut. Karena saya rasa yang dibutuhkan adalah inisiasinya dulu. Pada saat inisiasinya selesai atau sudah dilakukan gitu ya, negara-negara lain mulai melakukan next ya. Kita mulai dari China initiate gitu ya, inisiasi. Lalu beberapa negara, Rusia, India, bahkan ada omongan juga bahwa negara Southeast Asia gitu ya, ASEAN juga akan melakukan hal ini juga, ditching US dollar ya. Jadi kira-kira itu untuk berita makro maupun market crypto hari ini. Dan kita bahas sekarang mengenai Bitcoin ya, karena price actionnya lebih menarik untuk Bitcoin. Saya lihat dulu, kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya semuanya. Kita bisa lihat, yang pertama kita akan bahas secara time frame 2 jam saja, karena nggak terlalu short term, nggak terlalu long term juga. Yang pertama di time frame 2 jam, di sini kita lihat market turun gitu ya, tapi menemukan level support di area kisaran exponential moving average 20-nya. Possible sebenarnya saya lihat ini mungkin di kotak warna putihnya ini lagi untuk testing, tapi saya lihat secara bounce untuk saat ini cukup healthy. Jadi hopefully sebenarnya Bitcoin bisa bertahan di area tersebut ya. Namun kalau teman-teman lihat secara short term time frame, kalau kita lihat di time frame 15 menit khususnya tadi pagi, ini cukup bergejolak yang sangat tinggi. Kalau teman-teman memantau, ini market tiba-tiba naik ya, push up ke level 29.000. Kita lihat dari sini, naik push ke 3% ya, naik lalu langsung turun lagi, bring back down, diturunin lagi. Sebenarnya kalau saya lihat dari reaksi market ini lebih ke arah initial reaction doang. Market naik di sini, banyak orang langsung lihat, wah Bitcoin 29.000, take profit. Intinya seperti itu. Lalu membawa price Bitcoin turun lagi, bahkan ada selling pressure testing ke area support ini lagi. Dan reaksi ini kalau teman-teman lihat, ini terjadi sangat cepat, naik langsung turun. Mungkin dalam time frame 1 jam saja, karena kalau teman-teman lihat di time frame 4 jam gitu ya, nggak kelihatan, ini hanya wick candle doang gitu ya. Atau mungkin teman-teman lihat di time frame 102 jam juga wick candle di sini gitu ya, hanya sebuah garis doang, nggak ada body candle sama sekali. Kalau di time frame 60 ya, baru di time frame 1 jam baru kelihatan dia naik terus turun lagi, seperti itu ya. Dengan adanya seperti ini ya, dengan adanya initial reactionnya seperti ini, sebenarnya saya melihat potensi sebenarnya Bitcoin untuk naik kembali. Kenapa? Karena mungkin ini adalah initial reaction dulu gitu ya, dan ini membuat possibility untuk Bitcoin testing kembali ke area tersebut, area mungkin 29 atau 30. Mungkin secara short term kita akan lihat apakah Bitcoin bisa berhasil untuk testing. Secara short term mungkin untuk testing ke area tersebut 29 ataupun 30 gitu ya. Baru mulai dari sini mulai creeping back down lagi ya kalau saya lihat. Karena ini ada momentum ya, ini udah mulai hit momentum. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan ya, apakah ada terjadi atau tidak. Kalau ternyata Bitcoin hanya konsolidasi, nah ini mungkin kita akan berubah bias, market akan lebih ke arah udah kehabisan tenaga, intinya seperti itu. Namun kalau untuk saat ini possibility untuk dia naik dulu baru turun ada. Ini kalau kita lihat secara arahnya ya, dan ini reaksi dari market sendiri. Kalau untuk mengalami koreksi, kalau teman-teman bisa lihat ini di area kotak warna putih ini menjadi target kita juga sebenarnya ya. Kalau teman-teman mau lebih aman secara trading ya, mungkin ini kisaran area level 28.150-an, karena ini juga ada exponential moving average 50-nya juga. Jadi kalau misalnya ada
reaksinya turun dulu ke sini, testing baru naik, ini masih possible selama Bitcoin nggak breakdown secara long time frame-nya sih gitu ya. Berada di atas level 28.000 ini masih menjadi good news untuk Bitcoin untuk testing ke area level 29 lagi. Kalau dia sudah mulai turun mungkin ke level 27, ini mungkin kita akan lebih pesimis seperti itu. Ini untuk Bitcoin. Next up kita bisa lihat Bitcoin dominance. Apakah ada perubahan besar untuk Bitcoin dominance? Secara time frame 4 jam ya, ini kita bahas. Justru ini Bitcoin dominance masih mengalami kenaikan ya. Makanya teman-teman bisa lihat altcoin nggak terlalu performing. Ini Bitcoin dominance mengalami kenaikan lagi ya dalam satu hari terakhir. Kita lihat dari sini membentuk high baru. Nah, namun saya akan share beberapa hal. Ya, saya sempat share ini di Telegram juga untuk teman-teman perhatikan. Yang pertama, ini untuk altcoin gitu ya. Yang saya lihat ada Solana. Nah, yang saya show adalah grafik Solana Bitcoin. Ya, Solana Bitcoin. Artinya ini kita mengukur Solana dengan Bitcoin saja, nggak ada dolar sama sekali gitu ya. Dan kalau kita lihat kenapa saya lihat Solana Bitcoin, teman-teman bisa lihat secara weekly time frame ya, ataupun one day time frame. Teman-teman bisa lihat di sini, ini udah hit level support ya. Ini hit support di sini, ada ini hit level support. Yang kita perhatikan kalau hal ini terjadi dia hit level support, yang kita hoping adalah dia untuk mengalami kenaikan ya, bounce dengan seperti itu. Nah, kalau bounce terjadi bagaimana logikanya? Ini dari Solana Bitcoin. Artinya Solana seharusnya mengalami kenaikan. Di sini berarti performance Solana kalau misalnya ini menjadi support yang bisa bertahan gitu ya, seharusnya Solana akan performing lebih bagus dibandingkan dengan Bitcoin. Makanya teman-teman bisa melihat Solana menjadi salah satu altcoin yang menarik mungkinnya dalam beberapa minggu ke depan ataupun beberapa hari ke depan karena sudah di area level supportnya juga. Ini pun kalau secara short term kita bisa lihat 1, 2, 3 reaksi di sini. Ini untuk Solana Bitcoin. Begitu pula kalau teman-teman lihat untuk AVAX Bitcoin. Ya, ini kalau kita secara weekly time frame hampir sama juga. Ini hit level supportnya lagi gitu. Dan kita bisa lihat kalau untuk secara ininya short term ya kita lihat Avalanche USDT, kita lihat secara time frame 4 jam mungkin atau 4 jam mungkin, kita lihat dari sini. Avalanche ini kita lihat kalau misalnya dia berhasil breakout. Sorry ya, kita bahas secara time frame one day dulu. Secara time frame one day, kalau teman-teman perhatikan saya ambil garis Fibonacci, sebenarnya ini di fase resistance-nya dia, Golden Ratio 0,618, 0,65. Yang kita bisa lihat adalah kalau misalnya dia flip mungkin area level 17,8 dolar, istilah flip di sini, ini mungkin possible untuk Avalanche testing kembali lagi ke area 19,28an lagi. Ya, dengan mekanisme yang ada. Mungkin dia akan konsolidasi terlebih dahulu di sini baru mulai ada bounce up lagi. Yang kita bisa lihat untuk Avalanche. Kita lihat mungkin di time frame 4 jam lebih kelihatan. Kalau saya lihat sebenarnya movementnya ini ya seharusnya bentar lagi. Kenapa? Karena ini kita lihat ini dia konsolidasi, possibly testing kembali ke area ini gitu ya. Kalau kita udah ada breakout, ini akan menjadi konfirmasi kita. Ya, atau teman-teman mungkin tertariknya dari sekarang ini juga nggak apa-apa. Kembali lagi ini sesuai dengan resiko manajemen teman-teman juga gitu ya. Target untuk Avalanche berapa? Target untuk Avalanche sebenarnya adalah dia untuk flip resistance terus dahulu. Baru mungkin possibly kalau kita dari sini ya, kalau kita tarik garis seperti ini bisa menjadi target kita juga. Ya, kisaran di trendline yang kita baru buat. Nah, ini secara short term trendline-nya aja. Jadi kalau kita tuh sekarang mungkin next kita belasan persen gitu ya, 10%-an. Ini untuk Avalanche. Solana juga hampir sama seharusnya. Solana ini kita lihat mengalami penurunan, tapi udah hit level supportnya. Selama level support ini holds, ini cukup menarik untuk diperhatikan gitu ya. Selama level support ini holds, mungkin possibly dia untuk testing kembali ke atas. Ini bisa seperti membuat inverse head and shoulder juga kalau kita perhatikan gitu ya. Di sini secara short term ya, di sini dia membuat left shoulder, headnya dia, lalu di sini membuat right shoulder, breakout seperti itu. Ya, ini kita bisa perhatikan untuk kedua kripto tersebut. Ya, jadi mungkin ini dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.